Sungguh lagi. Mereka berkata, ruh ini berkata Pak, ya hasrotana, aduh ciloko aku. Loh, sadar, celaka aku, merugi aku. Merugi tentang apa? Alama farodna fiha. Tentang dia saat ketika di dunia itu mendustakan pada Allah. Tentang dia lalai. Nasib orang-orang yang tidak mau bertemu terhadap Allah ketika saat di dunia, konsekuensi yang kita terima bagaimana Pak? Surat Yunus ayat 7, monggo dibuka. Innalladzina sak temene wong akeh iku layar juna kang ora gelem ketemu Allah, layar juna kang ora ono keinginan dalam hatinya. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada satu keinginan untuk liko ana bertemu aku, kata Allah, tidak mau bertemu aku. Sebab apa mereka tidak mau bertemu? Waradu bil hayatid dunya, dia ridho bertemu kesenangan dunia. Mereka disusupi hatinya itu dengan oleh bisikan-bisikan nafsunya, yang nafsu itu membisik tentang masalah innama ya'murukum bisu iwal faksa. Dibisiki, diperintahkan nafsu dalam dirinya bisu wal faksa, untuk berbuat jelek pada Allah, untuk melalaikan Allah. Lah jalannya nafsu untuk membuat ruhaniyah kita lalai pada Allah dan nyun sewu bersukaria pada urusan dunia. Waradu, hati ridho bertemu kesenangan dunia. Udah aku ikut kamu nafsu, kelihatan enak. Iya Pak, memang gitu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau bertemu terhadap Allah dan ridho hatinya itu bersukaria terhadap kesenangan dunia, watma'annu biha, dan mereka apa ya, cara wong kadung kenaan ya, apa bahasa Indonesia ini, kadung kenaan, terlalu nyaman, merasa nyaman, dia itu bersukaria dengan nafsu lewat kesenangan dunia. Akhirnya apa? Walladzina hum an ayatina ghafilun, menolak ajaran dinun tauhid. Bahasanya itu ghafilun, lalai. Kalau kebenaran itu, kalau ini sesuatu hal yang amat penting. Ayat-ayat Allah yang mengajak hatinya untuk tinggalkan kesenangan dunia itu, ayat-ayat yang seperti itu ghafilun, jadi mereka lalaikan. Sebetulnya Pak ya, siapapun kita itu, alim atau tidak alim tentang ilmu syariah, ngakui kok dalam Islam itu sampai makri syariat torikot hakikat mari. Semen tanyalah. Beliau-beliau yang alim lebih-lebih mengakui ada jadi tubuh Islam kesempurnaan itu dari syariat torikot hakikat ma'rifat. Tapi mengapa mereka lalaikan itu? Ya karena ini. Karena hati kita kadung keenaan, apa bang? Kadung kenyamanan di dalam kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu jangan kita menganggap hanya berbentuk materi aja Pak, enggak, juga non materi. Apa non materi? Kita punya pengikut banyak dan mereka mengeluh-ngeluhkan jenengan, mengkultuskan jenengan terbuai dengan indahnya itu dunia, hayata dunia itu. Jangan dianggap kesenangan, kenikmatan yang bersifat duniawiyah itu nggih nyun sewu bojo akeh ayu-ayu. Terus bukan bisnis sampai lancar, pabrik ikut bukan itu aja. Bukan jabatan, pangkat, bukan itu aja.
termasuk kita terbuai, terhanyut dengan pujaan orang, karena kita orang alim. Dengan keilmuannya itulah akhirnya orang itu menghormat, memuja jenengan. Terus kita itu akhirnya terbuai, sukaria. Ini kesenangan dunia juga yang non materi. Hati-hati, lebih susah menghilangkan kesenangan dunia yang berbentuk non materi daripada yang materi. Mereka akan melalaikan kebenaran, melalaikan. Ghafilun. Karena hati kita terbuai dengan kenikmatan dunia itu. Apa akibatnya kalau kita itu di situ sudah masuk di dalam golongan yang kedua? Terusnya ayat, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Itu tempatnya. Panas. Gon baline tempat alamat rumahnya itu ada di An-Nar. An-Nar itu bahasanya adalah api sifatnya panas. Coba kalau nggak percaya, jenengan terbuai dengan kesugihan jenengan terus bangkrut. Piye? Ati sampean piye? Mari di mata masyarakat orang yang paling sugih Pak, jangka 1 bulan menjadi orang termiskin. Lah beban mental loh, jari wong Jawa gak iso ndeleh rai. Kita awalnya itu tumpakan kita mobil-mobilan mewah, wes di rumah sampai 10 mobil, bangga Pak kita. Rokokan nek gak mendingkran di warung nggak enak. Isinya tas itu bukan kawul Pak, tapi uang tok, wis kemanapun. Tapi dalam jangka 1 bulan disikat habis oleh Allah, jadilah orang termiskin, beban mental. Saya tidak bicara orang lain, ya. Saya bicara diri kita sendiri. Bagaimana rasanya? Mental kita di hadapan masyarakat mesti jatuh Pak, jatuh. Laksana biasanya kita itu rokaane Cisamsu, langsung mudun tekik. Tahu tekik ya men? Atau gelintir diwi, luru-luru tekik. Allah ya karim. Jatuh. Asalnya kita jadi kepala desa Pak, Allah cabut pangkat itu dengan cara Allah, terserah. Kita diinokan, dihinakan Allah dengan cara apapun, Allah jatuh. Akhirnya mental kita di hadapan masyarakat habis, panas nih hati. Greges iki nek gak sampak, ini nek gak kuat imane, akhirnya itu ku tampar Pak. Biasanya gitu, gantung diri. Mohon maaf. Rasa ketakutan kita kehilangan dengan kemewahan dunia itu panas sudah. Rasa takut itu sudah kita masuk di dalam zona panas. Estu Allah ya karim. Kita yang punya pengikut ribuan Pak, kita takut kehilangan pengikut. Nah, rasa takut kehilangan pengikut itu bentuk kalau kita masuk di dalam zona panas An-Nar ini. Saya itu sering Pak diguyoni teman-teman kepala desa, Gus sampai ini enak apa? Sudah jadi kepala desa, ya jadi kiai, gitu. Terus saya jawab, loh nek awakmu kepingin ngepek-peken, lu tambah seneng kok. Malah saya suka seperti jenengan. Artinya orang yang tidak punya pengaruh apapun. Kok umpama saya boleh milih kepada Allah, aku ingin jadi orang-orang yang lebih rendah daripada orang yang terendah. Enak gak keluyuran toh Pak? Estu Pak. Ini konteks saya atas dasar pertimbangan dinul haq.
Lebih mending nyaman jenengan ngerekso zikir nang Allah ketika jenengan iki tidak begitu banyak gawe, tidak begitu banyak aktivitas. Sehingga mengapa di dalam kitab Ihya itu atau kitab Bidayatul Hidayah menceritakan tentang Imam Ghazali lebih nyaman dia tinggalkan sebagai rektor Universitas Kairo, dia tinggalkan seperti itu, Pak. Dia meninggalkan secara fisik urusan dunia. Sama lihat orang-orang dulu yang sebagai kekasih Allah mayoritas itu duniawiyah secara fisik ditinggalkan. Karena berpedoman kalau ini aku masih campur dengan ini walaupun fisik terpengaruh aku. Akhirnya lebih banyak beliau mengambil sistem majdubu. Kebanyakan itu. Maka Allah. Nah, kita hidup di zaman milenial. Apa? Milenial. Zaman yang penghujung ini, lebih tepatnya kita di posisi wasilun. Itu menurut hitung-hitungan kami seperti itu. Artinya kita juga menegakkan hukum syariat, juga menegakkan hukum hakikat. Itu Pak, kok umpama saya boleh milih itu, kula milih jenengan sebagai posisi kados jenengan. Itu. Berhubung kami basariah, sifat basariah kami tidak bisa memilih, saya hanya mengalir seperti air mengalir, ya sudah. Laksana saya seperti sapu, tergantung yang punya sapu. Digainya poni awang-awang dukur itu apa namanya? Sawang, kotoran di atas atap itu nggak bisa protes, nggak bisa menghindar. Yes, kolo-kolo, apa kolo-kolo itu? Kadang-kadang yes diperlakukan di atas awang-awang membersihkan. Kadang-kadang juga di got, Pak. Nggak bisa menolak kami itu kepada Allah, nggak bisa menolak. Karena yang memegang itu ya Allah sendiri dan yang melakukan itu Allah sendiri. Kok umpama saya sebagai sapu bisa memilih, Gusti pun sampean sendekno mawon nang pojokan. Mungkin masuk di dalam satu ayat, semua makhluk selain daripada manusia, ya, termasuk maksud makhluk itu selain manusia, selain jin, selain iblis, itu semuanya bertasbih. Seperti cagak, rumah, tumbuh-tumbuhan, semuanya bertasbih. Kok umpama kami ingin memilih, genten ono, aku tak ono mburi jenengan ono tambah seneng kula, pol senengi. Manakala bisa memilih, tapi kami tidak bisa memilih. Orang yang tidak bisa menolak atas ketetapan Allah hanyalah orang yang di dalam hatinya sifat basariah itu sudah terjinakkan. Ini termasuk jenengan, nggak bisa menolak. Artinya tidak bisa menolak itu dalam hati selalu setuju apa yang menjadi ketetapan Allah walaupun berat kita rasa. Satu contoh, siapa sih Pak manusia kita keluarga itu jatuh miskin nggak ada tuh Pak ya? Siapa kita manusia pingin sakit terus nggak ada, miskin terus nggak ada. Itu sifat basariah. Tapi suatu saat kita akan hadapi itu. Sakit pasti kita hadapi. Kekurangan miskin juga suatu saat kita hadapi. Sekalipun kita memandang, orang lain itu tumpahan mobil dan sebagainya banyak. Jangan kira dia itu suatu saat akan jatuh miskin. Miskin hatinya. Nyun sewu Pak. Beliau itu juga mumet Pak. Mumet mikiri bulanan. Iki nang bang, lu nggih sampean tanyalah. Kita aja orang lain yang melihatnya, enak yo.
Tapi sampean tanya sing nglakoni ya mumet. Mungkin jawabannya enak sampean iso turu angler, ra mikir, tidak mikir besok itu nyaur utang, enggak mikir. Aku mumet. Apa resiko mereka yang menolak tidak mau bertemu Allah? Jawabannya anar. Yang pertama al-jannah, yang kedua anar, panas. Artinya kita di dunia itu, di dunia aja kita sudah ada kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Memang itu Pak, rumus yang terjadi janji Allah seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah katakan di dalam surah Al-An'am ayat 31 Pak. Qad khasira, sungguh merugi, sungguh sengsara sapa alladzina kadzabu, golongan orang-orang yang mendustakan biliqaillah, bertemu terhadap Allah. Mendustakan, nggak mau. Karena itu tadi kita masuk di dalam jebakan hawa nafsu yang berupa kesenangan hidup di dalam dunia. Hatta idza ja'athumus sa'ah, sampai tatkala sesuatu itu datang. Apa sesuatu itu datang? Baghtah, sesuatu yang mengagetkan. Dalam tafsiran golongan Nurul Iman, golongan kita yang masih ada di syariat saja tidak mau di hakikat, baghdatan ini asya'atu baghdah, hari kiamat. Pandangan mereka hari kiamat kan dunia ini dihancur nolangan toh. Memang begitu. Keterangan kita waktu saat di syariat itu seperti itu Pak, dulunya itu. Ternyata asya'ah, masa baghdatan, perkara yang mengagetkan datang itu adalah kematian. Ini yang dimaksud kematian Baghdah. Dia berkata, qalu ya khasratana ala ma faradna fiha. Mulai Pak, kesadaran tentang dinut tauhid, betapa pentingnya hati untuk bertemu Allah ruhaniah itu. Kesadaran itu muncul bagi mereka yang menolak pada saat di dunia, pada waktu meninggal. Qalu ya hasrotana, sungguh lagi mereka berkata, ruh ini berkata Pak, ya hasrotana, aduh ciloko aku loh, kesadaran celaka aku, merugi aku. Merugi tentang apa? Alama faradna fiha, tentang dia saat ketika di dunia itu mendustakan pada Allah, tentang dia lalai akan betapa pentingnya dinut tauhid ini yang harus dia terima. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim ala sa'ama yazirun. Wis Pak, kasep. Tahu kasep nggih? Tidak berguna dia itu getuni, apa getuni itu ya? Menyesali apa yang selama di dunia itu Allah kasih tahu dia tidak hiraukan, tidak perhatikan. Justru dia terkesan melalaikan. Wis gak berguna. Sungguh celaka aku, orang yang merugi. Aku melalaikan tentang apa yang telah Allah berikan padaku, yaitu kebenaran. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Jadi mereka itu memikul satu kesalahan yang besar, yang berat. Iku lu saele-ele wong, ya iku wong sing orang yang memikul di atas apa kegeriman kesalahan di mata Allah. Ini kasep. Mengapa saya katakan kasep? Kesempatan sudah tidak ada, pintu tobat sudah ditutup oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, khusus bagi kita yang sudah menyadari
betapa pentingnya dino tauhid, kita sudah masuk di dalamnya, maka berbahagialah. Tetapi ayat yang kedua sebagai cambuk terhadap golongan-golongan, mohon maaf, yang selama ini mencaci memaki tentang dino tauhid, saran saya tolong sadarlah, karena kau masih ada kesempatan. Sisa umurmu tinggal berapa juga tidak tahu. Jikalau tidak kau lekas, wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah imanmu, kapan lagi? Mumpung belum terjadi apa yang sudah Allah katakan sebagai janjinya. Ini sudah kami sampaikan. Apa konsekuensi bagi golongan yang pertama yang sudah kembali kepada Allah, dan apa konsekuensi bagi golongan yang mendustakan kembali bertemu Allah? Semuanya umat punya hak masing-masing. Saya hanya sekedar untuk mengingatkan dan menasehati. Urusan ini bisa diterima atau tidak, bahkan ditolak, saya pun tidak ada urusan. Ingat, kebaikan yang terjadi pada dirimu terhadap Allah bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Ingat yang kedua, seseorang yang mengingatkan kita, sebetulnya dia itu sayang pada kita. Bukan orang itu gak suka pada kita, enggak. Di balik beliau memberikan nasihat kita, itu bentuk dia sayang pada kita. Sebetulnya gitu. Berhubung mayoritas manusia itu yang dihadapkan pertama adalah sifat basariah, akhirnya kita anggap itu bentuk protes. Kita anggap itu bentuk cacian dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya janji Allah khusus pada kita yang sudah ada dalam hati keinginan bertemu, pasti bertemu. Urusan waktu itu Allah sendiri yang menentukan. Sing mesti itu terjadi. Entah dalam satu hari Anda ini ketika saat jenengan hanya bangun tidur aja, ataukah pada saat sholat saja, ataukah seluruh aktivitas 24 jam ini, itu ukurannya tergantung tingkat takwa kita kepada Allah di mana. Volume besarnya takwa itu ukurannya bagaimana kita menjaga zikir, mengasah zikir terus menerus. Itu satu. Nomor dua, janji Allah pasti terjadi terhadap golongan-golongan orang-orang yang mendustakan terhadap Allah. Pertemuan dalam hatinya nggak ada keinginan bertemu Allah, rasa rindu bertemu, cinta pun tidak ada karena tidak ada keinginan bertemu. Apa konsekuensinya? Kita sudah tahu sendiri janji Allah, kita akan dimasukkan anar, zona yang mengkhawatirkan, zona yang menakutkan, zona yang merisaukan, menggelisahkan hati kita di dunia, apalagi di akhirat.